Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bu Fani. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai luas permukaan, juga volume gabungan bangun ruang. Sebenarnya, pada pembelajaran kali ini hanya mengulas saja ya, karena dasar-dasarnya telah kita pelajari di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Mari kita mulai. Oke, kita langsung saja ya ke contoh soal. Di sini terdapat suatu bangun ruang. Nah, katanya volume gabungan dari bangun ruang di atas yaitu berapa? Begitu kan ya? Nah, pertama-tama kita harus amati dulu. Terdiri dari apa sajakah bangun-bangun ruang ini? Di sini, ketika kita amati, ada 2 buah bangun ruang, betul ya? Yang atas ini adalah kubus, yang bawahnya adalah apa coba? Ya, seperti bola ya, tapi bukan bola utuh, hanya setengahnya. Jadi, bawahnya adalah bangun ruang setengah bola, begitu. Oke, setelah kita tahu terdiri dari apa sajakah bangun ruang ini, tersusun dari apa sajakah bangun-bangun ruang ini, kita harus menuliskan hal-hal yang diketahuinya apa saja nih dari bangun ruang tersebut. Diketahui. Kita boleh mulai dari atas dulu ya. Nah, ada bangun ruang kubus ya di sini. Apa saja yang diketahuinya? Nah, di sini terdapat sisinya ya. Sisinya 10 cm sisi atau rusuk boleh. 10 cm. Nah, sudah ya. Dari kubus kita hanya mengetahui itu saja. Sisi kubus boleh. SK. Lalu dari bangun ruang bola kita mengetahui apanya? Oke, diameternya ya, betul? Oke, sip. Diameter setengah bola sama dengan 14 cm. Oke, kalau misalnya diameternya 14, berarti jari-jarinya berapa ya? Kita ketahui kalau jari-jari itu merupakan setengahnya dari diameter. Berarti 14 cm ini dibagi 2 ya, kalau kita mau tahu jari-jarinya atau R-nya. Berarti 7 cm. Nah, selanjutnya apa lagi yang diketahuinya? Sudah ya? Oke, ketahuinya sudah, hanya itu saja. Lalu kita ke yang ditanyakannya, fokus ke yang ditanyakannya apa? Nah, ditanyakannya adalah volume gabungan. Oke, berapa volume gabungannya? Namanya gabungan berarti keduanya ya, bukan hanya volume kubus saja atau bukan hanya volume setengah bola saja. Berarti kita jawab. Nah, V gabungan, Ibu singkat aja ya. V gap sama dengan volume gabungan sama dengan, nah tadi Ibu sudah jelaskan, volume gabungan itu gabungan dari keduanya, berarti ditambah ya. Volume kubus ditambah volume apa? Volume setengah bola. Oke. Nah, kita hitung satu-satu ya. Boleh dari volume kubus dulu. Oke. Volume kubus itu apa ya rumusnya? Ada yang masih ingat? Oke, sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi bisa ya? Sisi kali sisi kali sisi. Ini artinya begitu ya, bukan sisinya dikali 3, bukan. Tetapi sisinya dikalikan sebanyak 3 kali, begitu ya. Jadi sama dengan sisinya kita sudah tahu ya berapa? 10. Oke, 10 berarti 10 pangkat 3, yaitu artinya 10 kali 10 kali 10. Berapa hasilnya? Oke, sip. 1000 ya. 1000 apa? Centimeter
kubik. Kalau volume itu kubik ya. Oke, volume kubusnya sudah dapat. Kita cari sekarang volume setengah bola. Sama dengan berapa? Volume setengah bola. Oke, karena setengah, cuman setengah bola, setengahnya. Berarti kita volume bola dikalikan setengahnya ya. Ada yang masih ingat volume bola apa? Oke, volume bola itu adalah 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Karena ini hanya setengah ya, bolanya bukan bola utuh, kita kalikan 1/2. Begitu ya. Kita masuk-masukkan angkanya. 4/3 dikali. V-nya berapa? V-nya itu pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya itu kelipatan 7 ya. Oke, sip. Dikali R-nya jari-jarinya berapa? 7. Dikali 7 kali 7 begitu ya. 7 pangkat 3 itu artinya 7 kali 7 kali 7. Kali 1/2. Oke, sekarang bilangan yang atas kita bagi dengan bilangan yang bawah. 7 dengan 7 bisa kita bagi ya. Hasilnya 1, 1. Lalu, berapa lagi nih? Oke, 2 ya, bisa ya. 2 kita coret dengan 22. Atau 22 kita bagi dengan 2. Yaitu 11, betul ya? Ada lagi yang bisa kita bagi? Sudah ya? Sudah. Oke, kita kalikan ya. Kalikan 4 dikali 11 dikali 7 dikali 7 berapa? Sama dengan, oke, 2156 betul ya? Hasilnya begitu. Nah, belum kita bagi 3 ya. Harus kita bagi 3 dulu karena ini 3-nya di bawah masih belum kita bagi. Dibagi 3, 2156 bagi 3 sama dengan, oke, setelah kita hitung, dapatlah 718,67 cm kubik. Oke, ini ya, dapat. Ini volume setengah bolanya sudah dapat, volume kubusnya sudah kita dapat. Oke, kita lanjut ke volume gabungan. Ya, jangan sampai terlewat. Mentang-mentang kita sudah dapat keduanya, sudah saja. Jangan ya. Kita kan yang ditanyakannya volume gabungan. Jadi harus kita tambahkan dulu. Volume kubusnya berapa tadi? Volume kubusnya adalah 1000 cm kubik ditambah volume setengah bola 718,67 cm kubik. Gitu ya. Nah, ketika kita tambahkan, didapatlah hasilnya 1718,67 cm kubik. Begitu ya anak-anak, ini hasil akhirnya. Oke, dapat dipahami? Paham ya? Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, soal nomor 2. Nah, di sini adalah gambar pensil ya. Betul? Nah, sip. Nah, tapi di sini dari pensil ini juga kita harus tahu terdiri dari bangun ruang apa sajakah pensil-pensil ini. Nah, boleh kita lihat di sini ya bangun ruangnya. Terdapat bangun ruang apa saja? Coba dari sebelah kiri dulu, lihat. Oke, itu ada bangun ruang kerucut, sip ya. Kerucut, boleh langsung ke tengah. Nah, ini yang warna coklat ini sebagai kayunya. Bangun ruang apa? Tabung ya, sip. Tabung, oke. Nah, ini yang paling kanan, yang warna pink itu bangun ruang tengah bola, ya sip. Jadi terdiri dari 3 bangun ruang ya, yaitu pertama kerucut, yang kedua tabung, yang ketiga itu setengah bola. Tapi kita analisis lagi nih di sini. Apa mereka itu memiliki tutup atau alas? Karena kita berhubungannya sekarang dengan luas permukaan ya. Nah, di sini ditanyakannya luas permukaan. Jadi kita harus tahu dulu nih.
Dia punya tutup atau alas enggak? Gitu ya. Nah, di sini jawabannya gimana kira-kira ya? Enggak ya, enggak punya. Soalnya, lihat, kalian lihat dari sebelah kiri, itu langsung nyambung kan, namanya pensil. Langsung nyambung dengan sebelah kanannya. Terus nyambung seperti itu. Jadi tanpa adanya tutup atau alas. Jadi hanya apanya saja? Selimutnya saja ya, luas selimutnya saja yang kita hitung, begitu. Nah, di sini, oke. Kerucut, Ibu ini dulu ya, tulis dulu. Bangun pertama yaitu kerucut. Bangun kedua itu adalah tabung. Bangun ketiga yaitu adalah setengah bola. Oke, di sini tapi ketiganya itu tanpa tanpa tutup atau alas. Ya, sip. Nah, selanjutnya setelah kita tahu mereka itu tanpa tutup dan tanpa alas, kita tulis hal-hal yang diketahuinya ya, biasa. Diketahui, oke, di sini boleh dari sebelah kanan dulu boleh ya. Terdapat apa itu di situ yang warna pink yang bangun setengah bola? Oke, R-nya ya, R-nya. R atau jari-jari setengah bola. Sama dengan berapa? 3 cm. Sip. Lalu ke tengah. Ke tengah itu ada tabung ya. Tabung. Coba tabung ada apanya di situ? Ada tinggi. Tingginya berapa? Hati-hati. Lihat tinggi tabungnya. Tabungnya sampai mana? Sampai sebelah kanan banget nggak? Sampai yang 17 cm itu bukan kira-kira? Bukan ya, karena 17 cm itu hanya dari yang warna coklat itu di antara kerucut sama tabungnya ya. Tuh, bisa kita lihat sampai ujung, sampai kanan, sampai setengah bola. Nah, sedangkan kan setengah bola itu tadi tingginya berapa? 3 cm, berarti harus kita kurangin ya. Kurangi. Oke, kita kurangi di sini tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 17 cm dikurangi berapa? 3 cm. Jadi tinggi tabung sebenarnya adalah 14 cm. Jangan sampai terkecoh ya anak-anak, kita harus jeli, harus teliti. Oke, tinggi tabung. Oke, sudah punya. Sekarang bagian kerucut. Di situ ada tinggi kerucut ya. Tinggi kerucut sama dengan berapa? 4 cm. Nah, tinggi kerucut 4 cm. Lalu kita lihat di situ ada jari-jari kerucut ya. Ada enggak? Kira-kira tidak ada keterangannya ya, tidak ada. Tetapi bisa kita lihat di sini. Di sini ada jari-jari bola. Nah, jari-jari bola. Kira-kira jari-jari bola sama tidak dengan jari-jari kerucut? Sama ya, betul sama. Berarti kita bisa tahu jari-jari kerucutnya karena sama dengan jari-jari bola, yaitu berapa? 3 cm. Kita harus teliti ya di sini. Menentukan mana jari-jarinya, mana tingginya. Jangan sampai terkecoh. Oke, setelah itu kita boleh menuliskan hal-hal yang ditanyakannya ya. Ditanyakannya apa kira-kira di sini? Ditanyakannya tentu adalah luas permukaan. Berapa begitu kan ya? Oke, langsung kita jawab ya. Oke, jawab. Ditanyakan. Berarti di sini luas permukaannya adalah luas selimut ya, selimutnya. Selimut kerucut
Oke, ditambah dengan luas selimut tabung ya, yang tanpa tutup itu tadi dan alas. Ditambah luas tengah bola. Sip. Kita cari satu-satu ya. Yuk, kita mulai dari luas selimut kerucut dulu. Oke, ketika Ibu gambarkan kerucutnya seperti ini ya. Nah, ini yang pensil untuk untuk nulisnya nih di sini ya. Oke, ini begitu kan ya? Oke, luas selimutnya. Sebentar, Ibu gambar dulu ya. Oke, ketika kita gambarkan di sini kan tingginya itu 4. Lalu jari-jarinya itu adalah 3 ya. 3. Nah, kita harus tahu dulu ini S-nya atau garis pelukisnya berapa. Nah, caranya gimana? Dengan kita mengetahui rumus Pitagoras ya. Sudah Ibu ajarkan kan? Oke. Di sini siku-sikunya di sini ya. Di sini 4, di sini 3, berarti di sini kita tidak tahu berapa ya. Kita hitung. S-nya itu kan sisi miringnya ya. Sisi miring itu sisi yang paling panjang, berarti kalau yang paling panjang itu ditambah ya nak ya. Akar dari 4 pangkat 2, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, gitu ya. Jadi akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Sip. Berarti di sini garis pelukisnya sama dengan 5. Begitu ya. Nah, bisa kita hitung ya ketika sudah punya garis pelukis luas selimut kerucut. Sama dengan gimana rumusnya? Oke, masih ingat V dikali R dikali S. V-nya berapa? V-nya 3,14 ya. 3,14 dikali R-nya 3, S-nya garis pelukisnya adalah 5. Sama dengan ketika kita hitung, terdapatlah 47,1 cm. Nah, ya. Sini. Sudah nih dapat luas selimut kerucutnya. Sekarang kita ke luas selimut tabungnya ya. Luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabungnya, masih ingat gimana? 2 dikali V, dikali R, dikali tinggi. Sip. 2 kali 22/7. Nah, dikali R-nya 3. Nah, kenapa kalau misalnya ditanya, Bu, kenapa pakai 22/7? Kan R-nya 3, bukan kelipatan 7. Karena di sini tingginya yaitu 14 ya. Nih, tingginya 14. Nih, tingginya 14. Bisa kita bagi 7. Ya udah, nggak apa-apa. Kita pakai 22/7 aja. Kita coret-coret, bagi ya. 14 bagi 7 sama dengan 2. Oke, 2 kali 2, 2 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 264 cm. Nah, ya. Sip. Oke, tadi kita sudah hitung luas selimut kerucutnya berapa? Itu 47,1 ya. Lalu luas selimut tabungnya itu 264. Oke. Sekarang kita hitung luas setengah bola tanpa tutupnya ya. Luas setengah bola tanpa tutup tentunya. Yaitu gimana caranya, masih ingat? 2 dikali V dikali R pangkat 2 ya. Sama dengan 2 kali 3,14 dikali 3 pangkat 2. Nah,
kita hitung, setelah kita hitung itu hasilnya 56,52 ya. Nah, apakah sudah beres? Nah, ini sudah ada ya, luas setengah bolanya sudah ada. Luas itunya apa? Luas selimut kerucutnya sudah punya, luas selimut tabungnya sudah punya. Berarti sudah beres belum? Belum, karena di sini ditanyakannya luas permukaan pensil. Berarti luas permukaannya sama dengan luas selimut kerucut ya. Ditambah luas selimut tabung. Ditambah luas setengah bola tanpa tutup tentunya. Tadi sudah kita carikan satu-satu, berarti berapa? Luas selimut kerucutnya yaitu adalah 47,1 cm ditambah 264 cm ditambah, ini cm ya. Nah, sip. Luas setengah bolanya 56,52 cm persegi. Jadi kita dapatkan hasil 367,2 cm persegi. Begitu ya anak-anak ya. Oke, nah itulah contoh dari luas permukaan dan volume gabungan. Itu ya. Silahkan apabila ada pertanyaan boleh tanyakan langsung di grup. Boleh ya. Sip. Sekian pemaparan dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.